Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak keutamaan dan keistimewaan bagi setiap Muslim yang mau menjalankan ibadah karena mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Durratun Nasihin, majelis ke-56, dalam bab keutamaan bulan Sya'ban yang diagungkan, ada sebuah riwayat yang terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, bahwa suatu ketika teman beliau, yaitu Syekh Abu Hafiz Al-Kabir, telah berpulang ke rahmatullah. Sebagai sosok teman, Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi turut bertakziah sebagaimana orang-orang muslim lainnya yang bertakziah ketika ada teman atau saudara yang meninggal. Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi ikut menyolati jenazah Syekh Abu Hafiz Al-Kabir sampai tanah menutupi jasadnya di dalam liang kubur. Pada suatu ketika, Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi berencana pergi untuk berziarah ke makam temannya, yaitu Syekh Abu Hafiz Al-Kabir. Setelah 8 bulan, niat baik untuk berziarah itu pun akhirnya terlaksana. Namun di tengah-tengah waktu berziarah kubur itu, tanpa sengaja Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi tertidur dan bermimpi bertemu dengan Syekh Abu Hafiz Al-Kabir. Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi melihat wajah temannya itu telah berubah menjadi pucat, tidak berseri sama sekali. Kemudian Syekh Az-Zahidi mengucapkan salam kepada Syekh Abu Hafiz Al-Kabir. Namun temannya itu hanya diam, tidak menjawab salam dari beliau. Syekh Az-Zahidi kemudian bertanya, "Subhanallah, mengapa kamu tidak menjawab salamku?" Syekh Abu Hafiz Al-Kabir menjawab, "Ucapan salam adalah ibadah, dan kami, orang-orang yang sudah meninggal dunia, telah terputus dari melakukan ibadah." Syekh Az-Zahidi bertanya lagi, "Apa yang membuat wajahmu berubah pucat, sedangkan kamu dulu memiliki wajah yang bagus?" Syekh Abu Hafiz Al-Kabir menjawab, "Ketika kamu meletakkanku di dalam kubur, datanglah malaikat. Dia berdiri di atas kepalaku sambil berkata, 'Wahai Syekh yang buruk.' Malaikat itu menghitung dosa-dosa dan buruknya amal-amal perbuatanku. Dia memukulku dengan tiang sampai tubuhku terbakar oleh api. Kemudian liang kubur pun berkata kepadaku, 'Apakah kamu tidak malu kepada Tuhanku?' Lantas liang kubur menghimpitku dengan sekali himpitan sampai tulang belulangku terpecah-pecah dan sendi-sendiku terputus. Aku tetap di dalam siksa sampai pada malam yang tampak di dalam bulan Sya'ban, yakni malam nisfu Sya'ban. Tiba-tiba aku mendengar suara yang menyeru dari sisi atasku,
Wahai malaikat, hilangkanlah siksa darinya, karena sesungguhnya dia pernah menghidupkan malam nisfu Sya'ban di dalam umurnya, dan dia pernah berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban. Syekh Abu Hafiz Al-Kabir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan siksaku karena aku menghormati dan memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan melaksanakan sholat malam dan berpuasa 1 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berita gembira kepadaku dengan surga dan rahmat-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini tentu memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa siapapun seorang muslim yang mau memuliakan bulan Sya'ban dengan melakukan sholat, berpuasa meskipun 1 hari saja, atau memperbanyak zikir serta doa yang mana dia berniat semata-mata agar memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah rahmat dan ampunan Allah lebih luas dari segala sesuatu. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sya'ban, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati ketika hati orang lain telah mati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini telah masyhur di kalangan para ulama tasawuf. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dengan 1 hari berpuasa di bulan Sya'ban, dengan 1 malam menghidupkan malam bulan Sya'ban, seseorang akan dibebaskan dari siksa kubur. Maka sepantasnya kita hidupkan, kita tingkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban. Semoga dengan keberkahan dan keagungan bulan Sya'ban, Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.